Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran akidah kelas 6. Insyaallah taala kita akan membahas tentang macam-macam syirik akbar. Yang mana syirik akbar ini, anak-anakku sekalian, termasuk dosa yang paling besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Baik. Syirik akbar pada dasarnya terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama syirik di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita terangkan satu persatu. Syirik yang kedua adalah syirik di dalam uluhiyahnya Allah. Yang ketiga, syirik di dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, syirik di dalam rububiyah itu seperti apa? Syirik di dalam rububiyah yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Jadi, seseorang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur alam semesta, bisa memberikan rizki dan lain sebagainya. Maka ini adalah termasuk syirik di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengatur, mencipta, menghidupkan, mematikan atau memberi manfaat serta bahaya dan yang lainnya. Jadi, ketika seseorang meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur alam semesta, ada selain Allah yang mampu memberikan rizki, mengatur, mencipta, maka ini termasuk syirik di dalam rububiyah. Syirik di dalam rububiyah ini, atau di dalam rububiyah Allah, berarti meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah yaitu mencipta, mengatur, memberi rizki dan yang lainnya. Atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan rububiyah Allah. Allah berfirman, "Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir." Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka, katakan kepada mereka, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah atau Tuhan selain Allah itu. Disuruh menyeru, disuruh meminta, suruh berdoa kepada selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan. Kalau seandainya mereka memiliki kekuasaan, silahkan disuruh untuk meminta kepadanya. Tapi kenyataannya tidak bisa. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah, seberat biji yang paling kecil pun di langit dan di bumi. Jadi di bumi dan di langit mereka selain Allah itu tidak bisa mencipta, mengatur sedikit pun. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun, artinya andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika menciptakan langit dan bumi, tidak ada sedikit pun makhluk yang membantu Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syirik di dalam uluhiyah sekarang, pada dasarnya ada beberapa macam syirik di dalam uluhiyah. Yang paling banyak terjadi di antaranya misalnya syirik dalam doa, yaitu di samping seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berdoa kepada selain Allah, dan ini banyak terjadi, banyak dilakukan oleh manusia. Dia berdoa di masjid menghadap Allah, tapi nanti ketika di kuburan, ketika di pohon besar, ketika di tempat-tempat yang dikeramatkan, dia pun juga berdoa meminta kepada tempat itu. Maka ini adalah syirik dalam uluhiyah. Allah berfirman, "Fa-idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun." Orang-orang musyrikin zaman dahulu apabila mereka naik kapal
mereka berdoa kepada Allah. Ketika diterjang badai di tengah lautan, mereka memohon kepada Allah, takut kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah, beribadah, menyembah kepada Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya, patung-patung. Ini, naam, perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Itu pun dikatakan sebagai orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Apalagi orang di zaman sekarang ini, ketika ditimpa musibah, justru tidak ingat kepada Allah. Ya, apalagi ketika tidak ditimpa musibah, mereka lalai dari mengingat Allah. Bahkan ditimpa musibah saja, badai, tsunami, gunung meletus, dan yang lainnya, mereka tidak meyakini kepada Allah. Mereka justru meminta pertolongan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya, maka keadaan sebagian manusia pada zaman ini, masya Allah, waliyadzubillah, itu jauh lebih buruk dari orang-orang musyrikin di masa dahulu. Contoh yang kedua, syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Jadi, seseorang bisa terjatuh dalam perbuatan syirik ketika niatnya salah. Yaitu dia menunjukan atau menunjukkan suatu bentuk ibadah. Dia niatkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Ya, ketika seorang meniatkan ibadahnya, misalnya sholatnya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Ketika seseorang meniatkan sembelihannya bukan untuk Allah, tapi untuk tempat-tempat tertentu. Dia niatkan untuk tempat-tempat tertentu. Maka ini adalah syirik yang besar, syirik uluhiyah. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, hanya menginginkan dunia saja, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Kalau hanya ingin dunia, Allah kasih dunia. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat nanti kecuali neraka. Ya, jadi di akhirat justru nggak dapat apa-apa, malah justru mendapatkan nerakanya Allah. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ibadah hanya untuk mencari dunia, menuntut ilmu hanya untuk mencari dunia. Nah, ini dia dapat dunia, tapi di akhirat hanya akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Contoh yang lain misalnya syirik dalam ketaatan. Ini masih syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam ketaatan yaitu mentaati selain Allah, tapi dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib, yakni tokoh-tokoh agamanya, sebagai rob-rob, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini orang-orang Nasar, orang-orang Nasrani. Mereka juga menjadikan rob ahli ibadah, ataupun Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi kalau seorang mentaati pendetanya, mentaati tokoh agamanya, dalam kemaksiatan kepada Allah, lebih takut, lebih taat kepada tokohnya dibandingkan taat kepada Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Nah, anak sekalian, kemudian contoh yang keempat adalah syirik dalam mahabbah, kecintaan. Bisa seorang terjatuh dalam syirik dalam kecintaan. Apakah tidak boleh mencintai anak, istri, keluarga, orang tua? Boleh. Ini adalah perkara yang wajar dan diperbolehkan. Namun tidak boleh kecintaan kita pada keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, itu melebihi kecintaan kepada Allah. Menyamai saja tidak boleh. Syirik mahabbah atau kecintaan yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah dalam hal kecintaan. Apalagi cinta dunia. Cinta dunia sampai menyamai cintanya kepada Allah, bahkan melebihi cintanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman,
sangat besar cintanya kepada Allah, dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Baik. Yang ketiga, anak-anak sekalian, macam syirik yang ketiga adalah syirik dalam asma wa sifat. Menyekutukan nama-nama dan sifat Allah, yaitu seseorang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus seperti yang Allah Ta'ala miliki, seperti mengetahui perkara ghaib, meyakini ada yang bisa mengetahui perkara ghaib, sifat-sifat lainnya yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mensifati Allah dengan sifat makhluknya misalnya. Karena yang mengetahui perkara ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang meyakini ada yang bisa mengetahui perkara yang ghaib, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan tentang nama-nama dan sifat Allah. Contoh syirik dalam asma wa sifat, contohnya mengingkari nama-nama dan sifat Allah serta menentangnya. Dia tidak mau mengimani nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, membuat nama-nama sesembahan yang batil dari nama-nama Allah, seperti misalnya nama Al-Lata. Al-Lata itu diambil dari ilah, Al-Uzza diambil dari Al-Aziz, ini nama Allah, tapi diberikan kepada patung-patung dengan diberi nama Al-Uzza. Allah berfirman, maka apakah patut kamu, wahai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Ya, maka tidak patut. Kemudian contoh yang lain, menyerupakan Allah yang Maha Pencipta dan dengan makhluk. Seperti orang berkata, tangan Allah Ta'ala seperti tanganku, pendengaran Allah seperti pendengaranku, atau pendengaran manusia. Maka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ini adalah kesyirikan. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tidak boleh menyamakan, membayangkan yakni nama-nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Baik. Barakallahu fiik. Itu uraian singkat terkait tentang macam-macam kesyirikan, mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.